Sip, kita lanjutkan ya. Oke, untuk berikutnya kita akan praktikum ngoding web. Nah, eh di sini saya udah menyiapkan beberapa coding untuk ngetes ya, untuk ngetes filenya gitu ya. Dan di sini saya untuk awal kita, karena kita workshopnya workshop singkat ya, jadi saya nggak ngerekomendasiin untuk teman-teman ngoding dari awal ya, maksudnya ngoding ngetik gitu ya, nggak. Tapi kita akan coba copy paste gitu, sambil sambil kita mempelajarin per barisnya gitu ya. Di sini ada tes MQTT, tes MySQL, tes Express, dan tes socket dan public ya. Dan sebetulnya kalau untuk project seperti ini, saya juga nggak rekomendasiin untuk teman-teman hafal gitu ya codingnya. Kecuali basic JavaScript-nya, teman-teman itu harus sampai paham gitu ya. Bahkan mungkin harus hafal juga basicnya. Tapi kalau udah keurusan framework, biasanya ya framework kan punya aturan yang beda-beda ya, nggak harus sampai hafal juga codingnya. Tapi basicnya ya setidaknya harus paham. Oke, nah di sini sudah ada coding. Saya sudah menyediakan coding contoh untuk teman-teman coba ya. Ini salah satunya adalah coding untuk terhubung ataupun untuk ngetes MQTT ya. Silakan di copy aja. Cara copy-nya ya bisa di copy manual kayak gini ya. Atau juga bisa klik raw ya, klik raw. Lalu Ctrl A copy, Ctrl A Ctrl C. Nah di sini mungkin rekan-rekan silakan bikin file baru ya. Bikin file baru di sini. Tulis aja tes mqtt.js. Ya sebelum kita bikin coding final kita harus ngetes dulu ya satu-satu ya. Biar enak gitu ya. Nah tinggal paste aja. Nah gitu. Nah sambil kita pelajarin satu persatu ya. Oke kita mulai dulu dari bagian atas. Nah di bagian atas kita bikin sebuah variabel menggunakan tipe data const. Di sini variabelnya adalah mqtt. Nah di mana kita menggunakan require untuk memanggil library mqtt ya. Di mana library-nya udah kita install sebelumnya. Kemudian di option ini pengaturannya singkat, simpel aja. Jadi kita mengatur reconnect period per 1 detik ya. Jadi kalau nggak connect nanti per 1 detik itu akan reconnect, 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 reconnect gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bikin MQTT client. Nah ini dikonekkan ke brokernya ini ya. Ke brokernya ini. Nah di sini sebetulnya teman-teman kalau mau bikin variabel untuk nyimpan brokernya bisa. Misalkan gini nih, saya bikin variabel const broker gitu ya. Kemudian ya udah kita tinggal copy yang ini kan. Atau kita cut ya, yang ini kita cut gitu ya. Kemudian kita paste ke sini kan, kasih titik koma. Nah, di sini kita tinggal tulis broker gitu ya. Kayak gitu bisa. Ya, simpel aja. Termasuk topik ya. Nah, di sini ada topik juga tuh. Ada topik di sini. Nah, topik ini kalau mau dibikin variabel dulu bisa ya. Dibikin aja cons topik ya. Nah, tinggal ditulis topiknya apa. Topik ini kalau bisa seunik mungkin ya. Nah, ini kurang unik nih topiknya karena kita menggunakan public broker. Jadi si brokernya ini broker umum lah ya. Ini kayak WC umum gitu. Siap semuanya pakai. Semua orang pakai. Jadi kita harus bikin unik ya. Misalkan dengan menambahkan apa tuh namanya kode unik gitu ya di sini ya. Misalkan oh gitu ya. Jadi dengan menambahkan angka unik supaya broker apa ya supaya nggak bentrok sama yang lainnya. Terus nah topik ini kan tinggal dimasukin ke sini ya. Nah di sini. Nah gitu ya topik. Terus nah ini juga topik. Oke mungkin pas ngedit tadi teman-teman ada yang kelewat ya nggak apa-apa nih saya share aja ke chat codingnya biar nggak kelewat. Oke, kalau sudah, ini saya sambil menjalankan nanti sambil menjelaskan ya. Di sini tadi udah jelasin ya ini reconnect ini MQTT option, ini untuk connect-nya kita bikin variabel MQTT client ya, menggunakan MQTT connect untuk menghubungkan. Nah, berikutnya itu ini fungsi-fungsi aja ya. Kayak contoh di sini. Ini adalah fungsi ketika connect gitu ya. Nah, kan di atas kita bikin MQTT connect ya. MQTT connect. Nah, tapi kan belum tentu langsung connect kan bisa aja terjadi error atau apa gitu ya. Nah, kita bikin fungsi yang namanya arrow function ya kalau di JavaScript. Jadi kita bikin sebuah arrow function untuk ngecek ketika dia connect. Ketika si MQTT itu connect, nah kita ngapain gitu ya. Nah, di dalam sini nih maksudnya.
Fungsi ini tuh fungsinya untuk itu gitu ya. Ketika MQTT-nya connect, nah kita mau ngapain di dalam sini? Nah, yang pertama adalah kita ngasih tahu gitu ya ke konsol kalau si apa kalau dia sudah berhasil connect ke MQTT broker. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan subscribe. Ya, kita akan melakukan subscribe gitu ya ke topik. Topiknya yang mana? Yang udah kita set di atas ya, topik yang ini. Nah, nanti kita ada keterangan juga kalau misalkan ternyata error subscribe-nya ya nanti akan muncul errornya gitu ya. Kalau berhasil ya juga akan muncul ya subscribed to sensor data gitu ya. Ini untuk sebagai kita aja, kita kan sebagai pemilik servernya ya, sebagai pemilik sistemnya gitu ya, kita harus tahu. Nanti di konsol bisa kelihatan, oh ini udah connect ke broker, oh ini udah berhasil subscribe, oh ternyata error gitu ya. Nah, kita perlu menambahkan konsol seperti ini, kayak gitu. Saya mau nanya bagaimana cara menyimpan comic MQTT-nya biar, ini pertanyaannya bagus banget nih. Ini pertanyaannya bagus banget. Bagaimana menyimpan comic MQTT-nya biar enggak bisa diinspek dari sisi klien? Nah, teman-teman, teman-teman, Mas Apan Yuhadi beruntung ya bisa bisa ikut kegiatan ini karena kalau tuh Mas Apan Yuhadi menggunakan cara yang ini gitu yang kita belajarin sekarang itu nggak bisa dilihat dari sisi klien. Kenapa? Karena kita membuat settingannya dari sisi server. Ini tuh dari sisi server. Ya jadi kalau kita buka dari sisi klien itu nggak bisa karena kita menjalankan dari sisi server gitu. Nah mungkin yang masuk di Mas Adi itu yang menggunakan ini ya. Ada sih project saya sih montok ya lupa yang mana ya. Proyek si Montok itu proyeknya masih di sisi klien. Bentar, masih nyimpen gak ya? Masih nyimpen gak? Ya pokoknya dia dari sisi klien. Jadi kalau diklik inspect tuh kelihatan gitu ya. Karena itu dari sisi klien. Nah kalau kita sekarang enggak. Kita menggunakan Node.js di mana pengaturan ini tuh disimpan dari sisi server. Jadi nggak akan bisa diinspect. Diinspect tuh nggak akan kelihatan gitu ya. Karena kita nyimpannya dari sisi server. Makanya kita menggunakan Node.js. Node.js itu memungkinkan JavaScript jalan dari sisi server gitu ya seperti itu. Jadi yang dipelajarin oleh rekan-rekan sekarang itu konfigurasinya nggak akan kelihatan dari sisi klien. Ya nanti kita buktikan aja ya. Kita buktikan kita lihat aja. Kayak gitu. Aman lah pokoknya proyek itu tuh aman. Ya. Kalau digabungin dengan PHP gimana? Aduh jangan. Kalau mau PHP PHP aja. JavaScript JavaScript aja gitu ya. Karena kan dua-duanya backend sekarang ya. PHP-nya backend, JavaScript-nya backend. Kalau biasanya kan kalau pakai PHP, JavaScript-nya kan klien ya. JavaScript-nya kan front end misalkan klien. PHP-nya backend kan. Kalau sekarang dua-duanya kan backend gitu ya. Kalau mau mungkin bikin dua ya, bikin dua tapi sistemnya terpisah. Jadi bikin service untuk MQTT-nya pakai Node.js, service untuk di tampilannya menggunakan PHP misalkan ya bisa seperti itu. Tapi eh, ribet sih. Itu kan berarti kan sistemnya bukan monolit ya. Itu sistemnya adalah microservice ya. Jadi monolit itu kalau teman-teman bikin website semuanya di dalam satu proyek gitu ya. Kayak sekarang kan kita semuanya di dalam satu proyek itu monolit. Tapi kalau mau dipisah-pisah berarti nanti bisa dipisahkan antara backend dengan frontend kan. Kalau mau dipisah-pisah lagi lebih kecil berarti nanti bisa dibikin microservice ya. Berarti kan nanti ada service apa itu bisa tuh. Misalkan service apa menggunakan PHP, service MQTT-nya menggunakan Node.js gitu ya. Bisa aja seperti itu. Tapi kan itu butuh resource yang gede ya. Kayak gitu. Kalau bisa diinspek dari sisi klien, kerugiannya apa ya? Kerugiannya adalah ya bisa kelihatan gitu ya kayak brokernya, username-nya. Berarti kan nggak aman ya. Orang bisa ngehack gitu. Bisa ngehack proyek kita. Kalau bisa lihat dari sisi klien gitu. Ada coba nih. Saya mungkin tunjukinnya si Montok mana. Oh ini MQTT Web nih. Nah ini contohnya nih. Nah ini tidak perlu server, tidak perlu Node.js nih. Tinggal diklik aja langsung jalan ini. Nah ini. Ini contohnya. Ini nggak perlu server karena dia dari sisi klien ya. Karena dia dari sisi klien. Nah, masalahnya ketika kita klik kanan, kemudian pick view page search, kelihatan di sini. Nah, mana nih? Mana? Nah, script Dodges tuh kelihatan teman-teman. Kita brokernya pakai apa gitu ya, pengaturannya kayak gimana kelihatan. Bahkan kalau misalkan kita pakai username di sini, kelihatan juga.
nggak aman. Makanya tergantung proyeknya. Kalau proyeknya di deploy ke website, ya jangan pakai ini gitu ya. Kalau proyeknya misalkan untuk untuk apa tuh? Untuk aplikasi yang sekiranya nggak akan dipublikasikan ke orang lain gitu ya, nggak apa-apa pakai ini, nggak masalah. Jadi ada sistem login, kemudian orang harus login dulu ke sini ya, dan orang tersebut diperbolehkan untuk melihat ini, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah deploy ke keluar gitu ya, udah deploy ke itu namanya ke umum gitu ya, di mana setiap setiap orang yang bisa lihat websitenya tidak boleh melihat ini, ya berarti jangan gitu. Karena simple kalau pakai ini tuh, ini HTML aja nggak usah pakai apa web statis kan sebetulnya nggak usah pakai Node.js lagi, nggak usah pakai PHP lagi, nggak usah web server, HTML langsung bisa jalan gitu kan, kayak gitu. Tapi masalahnya bisa diinspek, bisa diinspek atau bisa di view page shots kan, kemudian dicek, dilihat di sini, udah ketahuan. Nggak ketahuan, bukan yang itu. Nah yang ini, udah kelihatan tuh. Brokernya pakai apa, kalau ada username, username-nya juga kelihatan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, topiknya juga kelihatan tuh. Orang lain bisa dengan mudah mengetahui settingan MQTT kita gitu ya. Ya, sekali lagi kalau di deploy ya, kalau kita deploy atau kita umumkan ke publik. Tapi kalau ternyata si project kita nggak dipublikasi gitu ya, ada sistem login di mana orang lain juga diperbolehkan untuk melihat ini nggak masalah ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kira-kira mau dibuka untuk umum proyeknya, orang lain nggak boleh lihat settingan MQTT kita gitu ya, kayak topiknya apa, ininya apa, ya berarti nggak boleh pakai sistem kayak gini. Harus harus menggunakan sistem yang sedang kita pelajarin sekarang gitu, kurang lebih. Jadi nggak apa ya, tergantung kebutuhan ya, silakan. Gitu, tergantung kebutuhannya aja. Kalau memang boleh diperbolehkan orang lain buat lihat ya nggak apa-apa pakai yang ini. Kalau ternyata nggak boleh gitu ya, sistemnya ternyata di deploy ke publik ke online gitu ya, dan orang lain nggak boleh lihat settingan MQTT kita, ya berarti harus menggunakan yang kita pelajarin hari ini teman-teman. Gitu. Oke, ini pertanyaannya kalau MQTT kita punya broker login username. Oke, itu di option ya. Nah, di sini nih. Di option, di sini aja tinggal tulis username. Nah, kayak gitu. Atau ada kok contohnya bentar ya. Kita bisa lihat contohnya di kalau referensi belajar saya itu di IMKX ya. IMKX Node.js. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, ini website keren pokoknya ini. Bahasa Inggris ya udah nggak apa-apa. Nah, bisa di bagian option. Bentar. Nah, di mana yo? Oh, di bagian klien ya, maaf salah ya. Nah, di sini. Bentar. Nah, ini saya copy dulu. Nah, ini berarti di client connect ya di sini ya. Ya di option sih sebetulnya. Nah, ini kan client connect URL kan di sini. Ini kan kita masuk ke broker ya, MQTT option. Nah, ini tuh kan sebetulnya option ya. Nah, tinggal masukin aja nih copy segini, tinggal masukin ke sini. Ya, sama aja berarti sama kayak cara saya tadi. Nah, tinggal di sini aja, Mas. Username, kasih nama username-nya apa, terus password ya. Passwordnya apa? Kalau pakai keamanan ya itu bagus ya, pakai keamanan lebih bagus. Nah, gitu. Nah, gini aja nih. Saya kirim ya ke chat nih. Nih, kalau kalau nggak ini berarti tinggal publik-publik aja ya. Kalau kalau nggak ada passwordnya tuh dikosongin juga nggak apa-apa kalau nggak ada passwordnya. Ini buat yang ada. Oh, pakai sama dengan atau titik koma ya? Oh, pakai titik koma. Maaf, salah. Titik dua, maaf. Pakai titik dua. Nah, gitu. Nah, gitu. Kalau mau pakai password silahkan. Dan lebih aman memang pakai password ya. Untuk broker, apakah itu bisa? Apakah itu kalau menggunakan MT bisa memilih mau di? Ya, terserah, terserah kita. Tergantung. Mau mau dari front end backend. Kalau sekarang kan dari sisi backend ya, dari sisi server.
Kalau frontend itu kalau langsung disimpan di file HTML-nya. Kalau sekarang itu kita dari sisi server. Untuk broker itu, apakah kita perlu langganan service dari MKX atau penyedia lain? Apakah bisa kita buat sendiri brokernya? Kita bisa open source. Semisal Dassault IoT service hosting OS oke. Untuk MQTT broker, kalau mau bikin sendiri bisa. Saya kebetulan biasanya menggunakan Biznet. Itu bisa diinstal sendiri di Biznetnya. Caranya gampang. Eh, tapi saya biasanya pakai IMKX ya. IMKX download. Yang saya pakai IMKX, caranya gampang banget teman-teman. Kalau mau nginstal sendiri, bentar nih ada tutorialnya di sini. Silakan tergantung nanti server yang digunakan apa ya. Kalau saya pakai Biznet, PPS itu biasanya menggunakan dan harus PPS, tidak boleh menggunakan hosting ya. Untuk proyek seperti ini tidak boleh menggunakan hosting, harus PPS. Karena kalau di hosting itu ada batasan, kita nggak bisa nginstal apa-apa di hosting. Udah jelas ya. Di hosting kita nggak bisa nginstal apa-apa. Termasuk kita nggak bisa nginstal broker gitu. Dan juga biasanya ada batasan ke port-port tertentu kan di hosting ya. Di hosting itu kita bisa menjalankan yang disediakan hostingnya aja. Kayak ada PHP di situ ya kita bisa pakai PHP gitu ya. Ada portnya juga terbatas kan, nggak semuanya dibuka di hosting. Portnya mungkin hanya port 80, port 443 yang dibuka gitu ya. Sementara MQTT kan portnya 1883. Jadi untuk proyek seperti ini wajib teman-teman gunakan VPS. Jangan pernah menggunakan hosting gitu ya, kecuali mungkin pakai PHP eh, websitenya di PHP tapi tetap harus pada akhirnya harus menggunakan VPS juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau di Ubuntu tuh simple kayak tadi aja tinggal copy perintahnya, masukin jalankan, copy perintahnya, masukin jalankan, copy perintahnya, masukin jalankan. Kayak gitu aja. Simple kok. Cukup simple. Pakainya Ubuntu. Kalau di Windows tuh ada caranya lagi ya. Gitu. Kalau misalnya ada yang bisa pakai Docker, ada nih caranya. Di Docker, lebih gampang lagi. Gitu. Ada yang bisa pakai Kubernetes, ada juga caranya. Gitu. Untuk yang install di Windows, misalkan mau nyoba lokal dulu di Windows, bisa cek YouTube YouTube lagi ya. Di YouTube saya ada tuh eh, tutorialnya. Di YouTube Kelas Robot ada tutorialnya tentang keamanan MQTT ya. Bisa coba dicari aja. Kelas kelas robot keamanan MQTT kalau nggak salah kelas robot ya. Hmm. Nah ini nih, bukan, ini mah IoT. Apisa kayaknya. Apisa. Nah ini nih, Apisa. Menjelajahi cari aja Apisa keamanan MQTT. Nah ini menjelajahi dunia IoT keamanan MQTT ini ada tutorial cara nginstal secara lokal di Windows gitu ya. Kalau nggak salah juga ditunjukin cara nginstal di PPS gitu ya di sistem operasi Ubuntu. Ya ada cara nginstal secara private cukup lengkap kok. Bisa dilihat lagi, bisa disimak lagi kayak gitu. Perbedaannya kalau MQTT WebSocket apa ya? Broadcast Listen Event WebSocket agak mirip dengan Subscribe Publish MQTT. Kalau setahu saya WebSocket itu nggak bisa dari satu ke banyak ya. WebSocket itu biasanya dari server langsung ke ini ke apa namanya dari server langsung ke klien kan. Kalau misalkan MQTT itu ke broker dulu. Jadi sehingga MQTT itu bisa broadcast. Kalau WebSocket kan nggak bisa broadcast kan dia peer to peer kan. Peer to peer kan dia dari satu ke apa dari satu device ke satu device kan. Nggak kayak MQTT. Kalau MQTT itu bisa dari satu ke banyak gitu ya. Dari banyak ke banyak bisa kayak gitu. Karena dia lewat broker dulu. Gitu. Jadi semisal kita ngirim satu data langsung ke banyak device tuh bisa. Gitu. Saya kurang tahu WebSocket kayak gimana. Tapi kan sebetulnya MQTT juga bisa jalan di WebSocket. MQTT itu protokol yang bisa jalan di WebSocket. Ya dari sisi website bisa dia jalan. Kayak gitu. Agak mirip-mirip sih sebetulnya. Kelebihannya mungkin WebSocket biasanya untuk web ya. Kalau MQTT ya biasanya untuk IoT. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Silakan teman-teman. Nah, yang ini tadi saya udah jelasin, kita lanjutkan ke bawah. Nah, ini itu adalah kalau dia nerima pesan ya. Ini fungsi ketika menerima pesan.
ya. Jadi MQTT client on message ketika nerima pesan, topik dan pesan. Nah, di sini saya bikin logic jika topiknya, oh ini salah berarti topiknya. Untuk topik jangan nulis kayak gini ya, ini harus ditambahin lagi, maaf. Berarti topik, topik, topik sensor lah ya tulisnya ya. Nah, yang gini. Kenapa? Karena kita harus bedain dengan dengan ininya. Kita harus bedakan dia dengan, nah, dengan yang ini nih. Nah, gitu ya. Karena di sini nama variabelnya topik juga gitu ya. Nah, kalau topik sama dengan topik sensor, ya nanti akan muncul di sini pesannya. Akan kelihatan pesannya gitu ya di konsol. Nah, ini ke fungsi ketika reconnect. Apa tuh? Jadi fungsi reconnect ini adalah sewaktu-waktu misalkan kan koneksi internet kita nggak selalu bagus ya. Mungkin sewaktu-waktu misalkan koneksi internetnya bermasalah atau servernya mengalami gangguan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, dia akan otomatis melakukan reconnect ke broker ya. Fungsinya buat itu. Kemudian, nah di sini juga dia akan ngasih tahu kalau misalkan offline, fungsi ketika offline gitu. Nah, dia juga bakal ngasih tahu kalau ada error, fungsi ketika error. Ya terserah error apa aja ya, nanti kelihatan di sini. Udah, nah untuk menjalankan ini silakan balik lagi ke terminal ya, saya clear dulu biar rapi. Silakan perintahnya adalah npm, npm sih, node ya, node. Kemudian masukin tes mqtt.js. Nah, enter. Udah nanti kelihatan semuanya. Tuh, kelihatan ya. Connected to MQTT broker berarti sudah berhasil connect ke MQTT broker. Subscribed to sensor data berarti sudah berhasil subscribe ke sensor. Harusnya jangan sensor data ya, bentar. Ada yang salah nggak ya? Ada yang, oh ininya. Ini harusnya ke topik ya. Ya udah nggak apa-apa ya gitu. Jadi bisa diganti ya. Bisa diganti sensor topiknya. Kayak gitu. Oke, sampai sini udah berhasil. Nah, sekarang kan pertanyaannya buat pengujiannya gimana nih? Buat pengujiannya kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman sebetulnya bisa gunakan dulu IMKX client ya. IMKX client. Ini saya kirimkan ke chat ya, silakan. Ini kalau baru mungkin keluarnya seperti ini ya. Bentar, saya coba delete connection dulu. Nah, kalau baru munculnya seperti ini, silahkan diklik new connection aja. Ini simple. Tidak perlu ngedit apa-apa karena ini udah ke IMKX, tinggal tulis aja namanya bebas, namanya random. Random gitu ya. Udah, kemudian tinggal klik connect. Udah selesai. Nah, kalau kita pengen ngirim data gitu ya, berarti kan dari sini ya. Kita mau ngirim data ke sini, ke topik yang ini, berarti tinggal masukin topik yang sama yang ini. Masukin copy, kemudian paste ke sini. Nah, ke sini nih. Nah, ke sini. Nah, kemudian kita tinggal masukin angkanya, mau berapa ya, misalkan 100, enter. Nah, kita bisa lihat di konsol kita ada tuh, received 100. Berarti udah berhasil nih dia. Si project kita udah berhasil nerima data. Coba kita kirimkan lagi ya. 120. Enter. Ada tuh 120. Berarti udah berhasil ya. Kayak gitu. Gagal mas. Apa? Gagal errornya apa? Gagal errornya apa? Ini saya nerima pesan nggak tahu dari siapa ya. Ini siapa tahu. eh Nih coba copy lagi nih. Nah codingnya saya copy lagi. Siapa tahu ada yang. Tapi nggak bisa ya. Saya kirimkan filenya aja ya. Bentar. Saya kirimkan filenya aja deh. Nih yang kelewat. Buat tadi dashboard IoT ya. Nah saya kirimkan filenya aja. Apa yang diulangi? Ke sini, ke apa, dijalankan dulu tes MQTT-nya ya. Tes MQTT-nya silakan dijalankan dulu. Tes node test.mqtt.js gitu ya. Dijalankan dulu kalau sudah, nanti akan muncul connected to MQTT broker kalau jalan ya. Kemudian subscribed to sensor data.
Nah, kemudian selanjutnya tinggal buka IMKX client ya. Ini untuk ngetes ya. IMKX itu kayak Postman kalau di HTTP untuk ngetes saja. Silakan. Awal mulanya mungkin di sini kalau yang kelewat tadi ya. Ini mungkin awal mula nanti munculnya kayak gini kan ya. Kemudian tinggal klik new connection. Nah, ini nggak usah diedit apa-apa. Cukup kasih nama aja. Bebas namanya. Ya, namanya bebas. Bebas terserah. Udah, kemudian tinggal klik connect. Nah, kemudian si topik yang ada di, nah ini topiknya kan yang ini ya. Nah, di copy topiknya, kemudian masukin ke klien yang tadi ya, yang ini nih. Ke klien yang ini. Nah, paste di sini ya. Nah, paste di sini. Kemudian tinggal di bawah sini tinggal masukin angka. Tuh di sini, paste di sini tinggal masukin angka terserah misalkan 50 gitu ya. Kemudian enter. Nah, kalau berhasil akan muncul di sini tuh 50. Nah, ini karena tadi saya ngirim topik yang sama ya. Ini teman-teman ada yang muncul tuh 123 123. Ini mungkin nggak tahu siapa nih yang ngirim. Tapi muncul ke sini 123 123 gitu. Tuh ada yang ngirim hehe nih nggak tahu siapa. Kenapa bisa? Karena topiknya sama ya. Karena topiknya sama jadi bisa. Bisa kekirim gitu. Kayak gitu. Oh, jadi ngechat ya, jadi balas-balasan ini sini. Gitu karena topiknya sama sekali lagi. Jadi makanya kalau pakai public broker, topiknya harus dibikin unik ya, jangan sampai sama dengan orang lain. Gitu. Kalau nggak nanti bentrok ya. Gitu. Kayak ada yang sudah berhasil sampai sini? Silakan. Your data not secure tuh ada yang begini. Sudah ya? Oke. Sudah tuh ada. Bahkan ngirim pesan ya langsung. Oke, mantap. Lanjut, kita lanjutkan.